apa kabarnya? Senang sekali saya Deborah Nenggolan bisa kembali menyapa teman-teman di Cerita Spensa. Dan tentunya kali ini saya nggak sendirian, karena di sini saya ditemenin sama teman saya sebagai narasumber dari topik pembicaraan kita kali ini, yaitu tips-tips mengenai belajar. Baiklah, boleh perkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan saya Diajeng Sekar Kela Ramanto dari kelas 8 ruang 1. Baiklah, halo Sekar. Halo Kak Deborah. Senang sekali bisa berbicara dengan Sekar pada sore hari ini. Kita berbicara di sini karena Sekar merupakan seseorang yang menjadi paralel pertama di kelas 7 semester 2 kemarin ya. Ya, alhamdulillah sekali. Ya, sangat keren. Dan saya ingin bertanya nih, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbesit di benak saya karena saya merasa keren aja gitu. Kok bisa sih dapat ranking paralel dari beberapa ratus siswa gitu ya? Kan agak Lumayan ya Kak? Ya lumayan. Jadi pertama nih, bagaimana sih sistematisnya Sekar dalam belajar ini? Apakah kayak anak-anak yang sangat ambis gitu ya? Ada kayak 1 jam belajar, 2 jam belajar, atau 1 hari sekali, 2 hari sekali, atau sistem kebut semalam? Sebenarnya aku nih bukan termasuk yang ambis sih Kak. Malah kayak kalau mau ulangan itu baru belajar. Oh gitu. Ya tapi ada metodenya gitu sih. Biasanya aku bisa pakai sistem kebut semalam, bisa, atau enggak H-2 atau H-3 sebelum ulangan aku sudah belajar. Oh, gitu. Biasanya tuh Sekar kalau pakai sistem kebut semalam ini, itu tuh di pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa Sekar tangkap dengan cepat kah? Atau emang karena dipepet waktu nih, jadi biarpun besok ulangan MTK, tapi tetap pakai sistem kebut semalam? Atau karena emang waktunya easy aja? Sebenarnya semua yang kakak sebutin tadi itu ya masuk gitu. Biasanya materinya itu sudah aku pahami, bisa, atau aku kepepet. Kadang juga nih ada satu pelajaran itu yang memang aku nggak suka, jadi aku kayak ya nggak mood aja gitu buat belajar, jadi memilih buat sistem kebut semalam. Tapi kebanyakan kepepet waktu sih. Tapi kalau yang kayak Sekar bilang tadi, nggak mood dalam suatu pelajaran itu, terus memilih untuk kebut semalam, pakai sistem kebut semalam, itu hasilnya memuaskan atau tidak? Sebenarnya cukup memuaskan, tapi terkadang tuh aku ngerasa kayak aku kurang puas aja dengan sistem belajarku sih. Padahal nilainya udah cukup bagus, tapi kayak aku tuh merasa tetap kurang karena aku belajarnya ya sistem kebut semalam tadi. Saat pakai sistem kebut semalam itu Sekar ngerasa terbebani nggak sih? Kayak, aduh harus belajar ini nih, padahal aku mau tidur, udah capek banget, tapi harus belajar nih. Iya, aku merasa terbebani banget. Jadi minusnya itu di situ ya. Tapi untuk hasil tetap memuaskan. Tetap memuaskan, tapi ya kadang ya bebannya itu sih Kak terlalu besar. Iya, karena harus belajar dari awal dan banyak. Terus waktu juga kan udah habis nih di setengahnya tuh di sekolah gitu. Jadi kayak udah capek di rumah, harus belajar buat ulangan, terus ngerjain tugas itu juga. Jadi jangan ditiru ya teman-teman yang satu ini, karena kita nggak mood sama satu pelajaran, jadinya pakai sistem kebut semalam. Sangat no. Aduh cringe. Agak cringe. Gak apa-apa sumpah. Ulang. Ceritanya tuh kayak pengen basa-basi aja gitu. Aduh. Nah, lalu motivasi Sekar dalam belajar ini apa sih? Kayak ataukah karena ingin menemui sang pacar di Korea? Pacar? Aduh bercanda. Aduh, ada sih sebenarnya pacar. Ada 7 Kak. Tahu gitu. Itu hal. Iya deh. Kembali ya ke topiknya. Ya siap. Kalau untuk motivasi, aku nggak punya sih motivasi khusus gitu kayak aku harus belajar buat gapai ini, enggak. Karena jujur aja orang tua aku tuh nggak pernah yang kayak kamu harus 100 ya, kamu harus segini ya, itu nggak pernah. Jadi kayak aku ngerasa ya belajar itu kalau aku sudah semampunya ya udah gitu. Tapi aku dapat itu tuh dari tekanan orang sekitar. Kayak aku tuh
gimana ya, mereka tuh mungkin kayak pernah bilang tuh kayak, ih kok nilainya rendah banget gitu. Ya awalnya sih ngerasa tertekan ya Kak sama dari cibiran-cibiran itu. Iya, tapi kayak lama-lama ya enjoy aja lah, karena juga orang tua selalu bilang ya nggak usah dengerin kata orang, kalau memang kamu sudah berusaha ya udah. Karena mereka nggak tahu usaha yang udah kita keluarin itu sekeras apa, dan hal yang udah kita lewati itu apa aja sampai kita tuh bisa jadi pribadi yang kayak gini, dapat hasil yang segitu. Mereka nggak tahu, dan seenaknya mungkin ngomongin hal yang bikin sakit hati. Iya benar. Tapi hal itu harus dijadikan sebuah motivasi sih. Nice. Harus sekali. Betul, kita harus menjadi seseorang yang bijak dalam mengelola pendapat-pendapat orang terhadap diri kita sendiri. Lalu pernah nggak merasa tertekan sama belajar? Mungkin pernah ya, pasti pernah lah ya. Pasti lah Kak, pernah semua orang kayaknya deh. Tapi dalam tekanan-tekanan ini nih, bisa sebutin nggak contohnya tuh gimana? Tekanan, kalau aku sih lebih kayak aku tuh nggak mood, aku capek, aku males kayak gitu. Biasanya tuh karena ya capek tadi. Kayak ujian gitu ya. Iya. Belajar. Kan setengah hari dari waktu produktif aku itu udah habis di sekolah. Terus kayak aku pas sampai rumah udah capek, harus bersih-bersih, ya malah melanjutkan belajar, terus kerjain tugas, itu sih pusing. Sama tidak mau itu ya. Sebenarnya nggak mau, tapi ya memang kayak gitu. Kita harus gimana dong? Iya, makanya kita harus pintar-pintar dalam membagi hati. Ya gitu. Bagi hati? Membagi waktu dong. Membagi waktu. Waduh, sekarnya lagi nggak konsen ya. Lagi nggak konsen. Ya, soalnya melihat pacar nih, waduh, nggak boleh gitu dong. Bukan pacar beneran ya teman-teman. Itu foto NCT. Nah, lalu lanjut aja. Saat menghadapi tekanan itu tuh lagi capek, nggak mood dan lain-lain, itu tuh gimana cara sekarang melewatinya? Biasanya aku tuh ngelakuin hal yang bikin moodku tuh naik. Aku suka, misalnya kayak aku dengerin musik. Ada sih satu aktivitas sebenarnya ini agak gimana, tapi memang sangat berdampak. Aku paling suka makan coklat. Oh, bukannya agak gimana ya? Karena emang setiap diri orang-orang tuh kan berbeda. Misalnya saya bisa naik mood saya ya karena makan coklat juga. Ya karena coklat itu kayaknya enak banget gak sih Kak? Iya, jadi saran tambahan nih dari saya untuk bisa mengenali diri teman-teman sendiri nih. Teman-teman itu bisa naik moodnya tuh kalau gimana sih? Teman-teman bisa efektif dan produktif dalam belajar itu harus gimana sih? Jadi harus kenal sama diri sendiri, jangan kayak orang asing yang ya asal-asalan. Karena jujur mengenali diri sendiri itu adalah hal yang sangat-sangat teramat penting. Kalau teman-teman sedih obatnya gimana, kalau teman-teman senang itu teman-teman gimana, terus kalau dalam ada masalah biasanya tuh pola pikir teman-teman itu gimana. Jadi sangat penting dalam mengenali diri sendiri. Kalau bingung gimana caranya ya bisa lihat tutor-tutor di YouTube mungkin ya. Emang sih mengenali sorry ya Kak. Ya nggak apa-apa, santai. Emang sih kalau menurut aku mengenali diri sendiri itu paling susah sih daripada kita mengenali orang lain. Bener sih. Tapi kalau dari saran aku ya, sebenarnya tuh cukup perhatikan aja dengan teliti. Kayak misalkannya nih lagi ada masalah, terus udah selesai, udah ke hari esoknya nih, terus kita ngelihat diri kita yang kemarin kayak ternyata aku tuh sakit hati kalau diginiin, ternyata aku tuh nggak bisa banget kalau diginiin, dan cara aku mengatasinya tuh harusnya kayak gini, karena kalau pakai cara yang kemarin malah tambah parah. Jadi yang paling penting itu adalah mengevaluasi diri sendiri kita dari kejadian yang udah pernah kita alamin untuk bisa lebih mengenal diri kita. Jadi jangan lebih ke arah cuek. Kalau sedih ya udah sedih aja, kalau sedih ditahan. Padahal cara diri kita untuk lebih baik itu bukan dengan kayak gitu loh. Jadi kita harus tahu gimana caranya supaya menjadi ya bisa berdamai lah sendiri-sendiri. Emang susah sih. Ya, aku juga kadang nggak bisa sih damai sama diri sendiri, apalagi ya itu tadi tuh kalau dengar cibiran orang tentang nilai, ya aku nggak bisa sih Kak.
saran aku emang menurut aku juga nggak bakal bisa sih, karena terkadang kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita nih kalau sebenarnya kita tuh salah dan kita tuh harus gimana ke depannya. Karena kalau sendirian tuh susah banget, karena mungkin kita yang nggak pernah ngalamin hal itu atau yang lainnya. Jadi memang perlu teman bercerita yang benar-benar oke lah ya, bukan ke arah sesat ya nanti dibawanya, tapi emang benar-benar ngasih jalan yang terbaik buat kita. Kayak sahabat atau orang tua mungkin. Seharusnya orang tua emang menjadi tempat pertama bagi seorang anak dalam bercerita. Ya betul sekali, karena peran orang tua itu kayaknya paling besar nggak sih Kak? Ya betul. Jadi kesimpulannya, saat menghadapi suatu tekanan itu caranya adalah naikin mood kamu. Mungkin saat kamu benar-benar merasa capek, lebih tepatnya mengenali diri tadi ya. Iya benar-benar. Gimana cara diri kamu menghadapi tekanan itu. Jadi ya jangan sampai salah pilih langkah dalam menghadapi suatu tekanan. Karena kalau kamu pakai cara yang salah, ya bukannya membaik tapi malah makin buruk. Dan lalu sebuah tips nih agar kita dapat memiliki waktu belajar yang efektif dan produktif, itu gimana sih kalau dari cara Sekar? Kalau menurut aku, kita itu harus bisa membuat jadwal kali ya Kak. Jadi kayak kita tuh harus menyusun nih. Pertama itu kita mau belajar apa. Jadi kayak misalnya nih hari ini aku harus belajar matematika dan belajar IPA. Jadi kayak aku biasanya membagi nih, dari jam 6 sampai jam 7 aku biasanya belajar matematika, jam 7 sampai jam 8 aku itu belajar IPA. Terus juga kita itu harus melatih fokus kita, karena menurut aku fokus itu paling penting. Kalau pengalaman pribadi aku sering banget deh ke distract atau keganggu dengan hal kecil. Contohnya handphone, kayak misalnya notif WhatsApp, notif IG, ya kan? Ya betul. Jadi emang cara ini cara umum yang mungkin hampir semua orang tahu dengan membuat list atau jadwal apa yang ingin kita kerjakan, tapi nggak semuanya berhasil dengan cara ini. Jadi teman-teman memang harus bisa mengendalikan diri teman-teman, harus bisa menahan nafsu teman-teman untuk buka handphone atau yang lain-lainnya, untuk main-main. Teman-teman harus berlatih untuk bersikap disiplin ya, tentang apa yang udah teman-teman tulis, belajar untuk berkomitmen dan mau untuk lebih maju, gitu kan? Ya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah saat ini Sekar itu sedang mengikuti kegiatan apa aja sih? Entah itu di dalam sekolah atau mungkin yang di luar sekolah. Kalau aku sebutin ya yang di luar sekolah dulu. Kalau di luar sekolah aku ikut les, ada les matematika, bahasa Inggris, sama IPA. Kalau yang di dalam sekolah aku ada ngikutin eskul PLH, eskul SNIPS, sama aku bergabung ke OSIS bidang Madi. Sangat padat ya teman-teman ya. Tapi keren sih karena dapat memanajemen waktunya dengan baik. Tapi pasti ngerasa tertekan. Ya kadang sih Kak ngerasa tertekan kalau memang misalnya nih tugas atau kayak ulangan tuh lagi banyak gitu, itu pasti ngerasa tertekan. Dan itu misalnya lagi santai aku enjoy, karena kayak tanpa aku sadari aku kan ketemu nih sama temanku, aku bisa cerita kayak gitu sih Kak. Benar-benar. Jadi ya emang ada masa-masanya gitu ya, dan itu menjadi cobaan dan ujian juga mungkin bagi kita semua yang memiliki jadwal yang cukup padat, tapi tetap harus mengikuti kegiatan belajar di sekolah atau mengerjakan tugas-tugas lainnya. Sebenarnya tadi saya mau nanya, Sekar itu enjoy nggak ngikutin kegiatan-kegiatan itu semua yang cukup padat itu, atau malah merasa waktu belajar Sekar tuh berkurang? Tapi kayaknya tadi Sekar enjoy aja ya. Boleh kali dijelasin lagi? Jadi tadi sebenarnya saya tuh mau nanya. Enggak, maksudnya aku menjelaskan lebih rinci gitu. Oh, kamunya menjelaskan. Iya. Oh siap, saya kira tadi pernyataan saya kurang jelas gitu ya. Okay. Ya seperti yang aku bilang tadi nih, ya 50-50 sih sebenarnya. Ya kadang tuh aku ngerasa aku sangat tertekan, kayak ya aku kan udah capek nih sekolah, terus capek nih eskul, capek juga les, aku harus belajar lagi di rumah, aku harus ngerjain tugas, buat ulangan juga aku harus belajar. Terkadang tuh ngerasa tertekan, tapi terkadang aku tuh ngerasa enjoy banget, karena kayak aku nih bisa ketemu nih sama kakak, bisa nih ketemu sama teman-teman. Terus malah terkadang
aku tuh ngerasa bosan sih kalau aku nggak ngelakuin hal itu kayak gitu, karena mungkin udah terbiasa sih tiap hari, tiap minggu tuh terulang aja terus kayak gitu. Jadi ada plus minusnya gitu ya? Iya, ada plus minus. Emang dari tadi kita berbicara tekanan ini emang selalu ada. Setiap orang pasti kayaknya ngerasain tekanan sekarang. Tidak bisa dipungkiri emang. Iya, benar-benar. Emang jadi sudah seperti mutlak adanya di hidup ini. Ya sudah pasti, karena ya kalau gimana ya bilangnya, pasti ada lah, semua orang ngerasain. Ya, yang namanya proses itu kan juga termasuk proses tuh. Kita ditekan, lalu terbentuk menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik. Saya pernah nih mendengar satu kalimat yang menarik menurut saya dari lebih tepatnya bisa dibilang kakak tingkat saya, kakak tingkat ya, tapi di gereja gitu. Oh iya. Kenalan dari gereja gitu. Dia bilang gini, awalnya dia nanya sih, ya jeruk sama jus jeruk itu mahalan mana? Satu buah jeruk nih sama jus jeruk biasanya lebih mahal mana tuh? Aku jus jeruk gak sih? Jus jeruk daripada satu biji jeruk nih, Iya. yang bisa dibilang cukup murah ya. Nah dari situ dia bilang jeruk yang awalnya harganya aja kayak nggak ada, satu biji jeruk itu yang mungkin harganya nggak ada, dibandingkan dengan jus jeruk yang udah kan sama-sama jeruk, yang udah diperas, udah diolah lah ya kak. Iya, udah diperas, ditekan. Padahal jeruk itu tuh sama-sama jeruk, tapi karena jeruk ini diperas, ditekan sehingga menghasilkan hal yang lebih mahal. Sama seperti diri kita sendiri. Awalnya kita yang mungkin gak ada apa-apanya, yang gak bisa apa-apa, tapi setelah menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi banyak masalah, kita diuji dalam segala hal, harga kita maka akan meningkat. Kita menjadi pribadi sosok yang lebih tahu gimana sih cara menghadapi suatu masalah ke depannya, gimana sih jadi pribadi yang lebih kuat, gimana sih cara aku nanti menghadapi masa-masa kelam aku itu. Jadi tekanan itu enggak selalu tentang keburukan, gak selalu bikin kita jatuh, tapi tekanan itu ada untuk menaikkan nilai kita, untuk meningkatkan harga kita dari harga kita yang sebelumnya. Paham kan ya? Paham. Benar. Paham. Gimana coba? Gimana? Ya gimana? Ya pokoknya ya gimana ya? Gak bisa kalau nggak jelasin ulang, tapi aku paham sih inti darinya. Sorry banget nih teman-teman karena aku ngomongnya berbelit karena emang cukup susah gitu ya menjelasinnya. Intinya adalah satu jeruk yang awalnya harganya mungkin bisa dibilang sangat murah dibanding jus jeruk yang cenderung lebih mahal, itu nilainya bisa meningkat karena tekanan-tekanan yang didapatkan dari si jeruk ini. Karena kan jeruk itu diperas dan itu ditekan sampai benar-benar kayak hancur, tapi sebenarnya itu malah menaikkan harganya. Nah, meningkatkan kualitas dirinya. Jadi teman-teman jangan langsung merasa hancur dan lain-lain saat mendapatkan problem, tapi tetap berjalan di jalan yang tepat dan cari dukungan orang sekitar teman-teman supaya bisa melewati itu dengan baik. Dan percaya aja deh kalau itu tuh bakal membuahkan hasil yang manis. Ya benar. Ya pokoknya intinya kan jangan mudah menyerah gitu ya. Percayalah itu adalah sebuah proses. Ya. Lalu saran untuk teman-teman yang lagi dengerin kita nih, yang mungkin sekarang lagi belajar keras untuk bisa mencapai posisi sekar, itu ada nggak? Pastinya itu harus tetap semangat belajar, terus tetap berusaha dan jangan putus asa. Ya sesulit apapun nih materi atau pembelajaran yang sekarang lagi dipelajari sama teman-teman, itu pasti bakal ada jalan keluarnya, pasti bakal ada ya kemudahan lah dibalik kesulitan itu. Menurutku kayak gitu sih. Oke, jadi kesimpulan dari podcast kita pada sore hari ini adalah jangan menyerah, jangan cepat putus asa sama apa yang teman-teman sedang pelajari. Dan punya ini saya tambah dikit ya, punyalah keinginan bertanya kepada seorang guru mungkin, karena kebanyakan mungkin dari teman-teman takut untuk bertanya ke guru. Sebenarnya ya nggak apa-apa, karena guru itu ya kunci kita. Jadi jangan menyerah, tetap berusaha mencari jalan keluar dalam belajar kesulitan apapun yang dihadapi.
Lalu yang kedua, pintar-pintarlah manajemen waktu, karena waktu adalah segalanya. Dan waktu tidak bisa diputar kembali ya kak. Ya, jangan sampai nyesel karena teman-teman menghabiskan waktu teman-teman untuk hal yang kurang bermanfaat di hidup teman-teman. Misalnya seperti main game yang berlebihan dan lain-lain. Dikurang-kurangin aja dan belajar untuk konsisten sama diri sendiri. Belajar untuk mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang tadinya nggak disiplin jadi lebih disiplin sama kegiatannya hari ini. Jangan mudah ke distract. Ya, betul. Jangan mudah terkecoh. Ya, lalu mengenai tekanan-tekanan tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan secara panjang lebar dan berbelit itu. Semoga teman-teman paham sama perumpamaan yang tadi saya bagikan. Saya mau bagikan supaya teman-teman juga ngerasa oh iya benar juga gitu ya. Tapi kalau emang gak terlalu masuk ya udah sih gak apa-apa. Baiklah, mungkin sekian dari kami. Saya Deborah Nenggolan. Saya diajak Sekar Keila Rahmanto. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi